Selamat sore, kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Syani Parang. Dan kita kali ini akan memulai seri yang baru, yaitu tentang berjaga-jaga. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan seri yang lama, seri yang sebelumnya maksudnya, yaitu adalah seri tentang penginjilan, di mana itu terbagi 4, kita udah bahas ya, tentang apa itu penginjilan, mengajar, mendengar, dan terakhir berdoa. Nah, ini jadi masih ada lanjutannya, karena setelah berdoa, doa itu erat kaitannya dengan berjaga-jaga. Nah, kita nanti akan belajar seri ini berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga dari apa saja. Nah, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu Tuhan. Ingatkanlah kami agar kami dapat berjaga-jaga dan berikanlah kami semangat dan juga fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi apakah kaitan antara berdoa dengan berjaga-jaga? Karena seri yang lalu akhirnya adalah berjaga-jaga ya. Berdoa. Jadi kita ini berdoa dan berjaga-jaga. Ini kita bisa lihat dari Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36. Lukas 21 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Di sini dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi untuk menyiapkan diri kita dari kedatangan Tuhan, kedatangan Anak Manusia, di sini dikatakan berjaga-jagalah sambil berdoa. Bahkan ada ayat lain lagi, mungkin ada yang tahu tentang berjaga-jaga dan berdoa, itu kita bisa melihat di Matius pasal 26 ayat 41. Ini kejadiannya adalah ketika Yesus di Taman Getsemani. Di sini ayatnya berkata, dari Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi penting ya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kalau dalam bahasa Inggris itu keep watch. Ya, be on your guards juga. Tapi saya mau lagi ngomongin terkait keep watch. Berjaga-jaga itu jadi menilai dari dua sisi. Jadi double meaning, artinya itu ganda. Berjaga-jaga itu maksudnya menjaga diri dari sesuatu, atau yang kedua adalah berjaga-jaga itu adalah keep watch, misalnya melihat waktu gitu. Berjaga-jaga, keep watch. Jadi kalau zaman dulu itu penjaga itu selain menjaga dari pasukan musuh atau dari serangan, juga berjaga-jaga adalah berjaga-jaga waktu, lihat waktunya. Karena ketika waktu selesai, ya ganti shift jaga, seperti itu. Nah, jadi dari dua ayat yang barusan, kenapa kita harus berjaga-jaga? Berjaga-jaga di sini dikatakan karena daging itu lemah. Karena kalau kita tadi baca tentang cerita di Taman Getsemani, Yesus itu mengajak muridnya, bilang kamu di sini, ayo berjaga-jagalah. Tapi dia bilang, kamu berjaga-jaga, akhirnya Yesus pergi berdoa 1 jam, lalu balik lagi, apa yang terjadi? Murid-murid ini tidur. Padahal Yesus sudah bilang, berjaga-jagalah bersamaku. Jangan nanti kedatangan Yesus yang kedua, kita juga sama. Udah dibilang berjaga-jaga, tapi ketika Yesus datang, kita tertidur. Bahaya sekali. Makanya akhirnya Yesus datang di sini mengingatkan kita dalam kisah Getsemani, bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena dengan berjaga-jaga dan berdoa, kita lebih mungkin untuk tetap bangun seperti itu ya. Dan juga terkait Getsemani, ini penting. Kenapa Yesus menekankan berjaga-jaga di sini dalam cerita Getsemani? Karena kalau saudara ingat, berjaga-jaga itu, Taman Getsemani, kisahnya itu kejadiannya adalah pada saat malam Paskah. Malam Paskah itu adalah malam berjaga-jaga. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Jadi kita coba cek. Kita buka Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12, pasal 42. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-42. Jadi ini kisahnya tentang ketika Musa bilang semua harus bersiap-siap ya, kita bakal keluar nanti setelah tulah ke-10. Di sini dikatakan malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari Paskah itu ternyata erat kaitannya dengan berjaga-jaga. Dibilang itu malam berjaga-jaga. Getsemani, malam Paskah, malam berjaga-jaga.
Apa yang harus disiapkan? Kenapa harus berjaga-jaga? Kalau dalam kisah Musa di Keluaran, karena kamu harus siap. Begitulah 10 terjadi, anak-anak sulung itu mati, Firaun akan mengusir kita. Kamu harus siap pergi. Maka dibilang pas lagi makan, untuk makan Paskah ya, kalau tahu ceritanya, kamu harus makannya dengan apa? Kondisi siap, dengan sendal, diikatkan pinggang, tongkat, sehingga bisa masuk jalan. Jangan sampai saudara-saudara, kita sudah diminta berjaga-jaga, nanti ketika Yesus datang, bilang ayo jalan, kita tertidur, kita tidak bersiap. Nah, itu pentingnya berjaga-jaga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, untuk lebih spesifik, kita berjaga-jaga dari apa? Oke, terkait waktu satu, tapi itu nanti ya. Tapi saya mau ngomong tentang yang aplikatif bagi kita. Nah, ini kita bakal buka dari Lukas pasal yang ke-12. Karena Lukas pasal 12 ini sangat menarik, saudara. Kalau saudara pengen belajar tentang berjaga-jaga, baca seluruh pasalnya. Tapi untuk yang pertama, ini kan seri ya. Yang pertama, saya mau bahas tentang berjaga-jaga dari kemunafikan. Nah, ini menarik ya. Apa itu kemunafikan dan kenapa kita penting untuk berjaga-jaga dari kemunafikan? Kita baca pasalnya. Lukas pasal 12, ini pasal tentang berjaga-jaga. Ini dari ayat 1 sampai 12. Jadi saya bacakan dulu, nanti kita bahas. Tapi perhatikan, mungkin yang saudara pas sambil kita baca bersama-sama, perhatikan kita mesti berjaga-jaga dari apa? Cara berjaga-jaganya bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa kuat berjaga-jaga? Nah, itu yang sambil diperhatikan ketika saya baca ya. Tapi saudara juga baca, mohon di rumah, buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 12, ayat 1 sampai 12. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah atau berjaga-jagalah gitu ya, terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Berjaga-jagalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Ini semakin kental ya kaitannya dengan tadi yang saya sudah sebutkan tentang cerita Getsemani, Paskah. Karena pada Paskah, kalau ingat saudara, saat menjelang Paskah, bangsa Israel itu juga harus berjaga-jaga dengan apa? Dengan mencari di rumah ini masih ada ragi nggak ya? Karena tidak boleh ada ragi. Karena begitu malam Paskah langsung upacara roti tak beragi ya. Tidak boleh ada ragi dalam rumah. Ragi apa sih? Ternyata ada maknanya. Dimaknakan oleh Yesus ragi itu adalah kemunafikan dalam makna moralnya ya. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lalu ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga itu dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu apakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, ini saya mau katakan bahwa 12 ayat ini nyambung. Bahkan nyambung dengan ayat-ayat berikutnya juga. Cuma ini kan kita lagi bahas berjaga-jaga yang pertama, itu kemunafikan. Nah, ini akan sangat sulit kita berpikir bahwa ini nyambung. Karena kalau kita buka Alkitab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seringkali ada judul-judul perikop yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Seolah-olah, perikop yang satu tidak nyambung dengan perikop yang berikutnya. Memang kalau kita baca barusan, yang tadi sudah kita baca, sepertinya setiap 2 ayat topiknya berbeda. Kok Yesus sepertinya ngomongnya loncat-loncat. 2 ayat pertama ngomongnya waspada terhadap bagi orang Farisi. Lalu berikutnya apa yang dibicarakan di ruang tertutup akan dibicarakan di ruang terbuka. Lalu berikutnya apa? Oh, jangan takut kepada yang membunuh, tapi takutlah kepada yang bisa melemparkan kamu ke dalam neraka. Berikutnya lagi, lihat burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Lalu berikutnya apa lagi? Orang yang mengakui aku akan diakui di depan malaikat. Lalu apa lagi?
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Kalau akan melawan Roh Kudus, tidak akan diampuni. Lalu terakhir, di bawah majelis-majelis, jangan takut ngomong apa, nanti akan ada Roh Kudus. Kesannya kok semuanya nggak nyambung ya. Kita baca 12 ayat pendek kan tadi ya. Kita baca paling cuma 2 menit. Makanya bahkan di Alkitab, ini yang editor Alkitab suka nambah-nambahin perikop-perikop soalnya ini nggak nyambung. Ya udahlah dikasihlah judul perikop ini di sini, semuanya kesannya nggak nyambung. Tiap 2 ayat aja kesannya ganti topik. Tapi saya mau katakan ini semua nyambung saudara, karena ini kan Alkitab. Ini Yesus lagi ngomong, lagi satu speech, satu pidato, satu sermon, satu renungan. Satu pasal ini bahkan nyambung semua, bahkan 12 ayat yang pertama ini nyambung, itu tentang kemunafikan. Nah ini akan saya bantu saudara, karena seringkali ketika orang baca bingung kan, ini ayatnya kenapa ya kok loncat-loncat? Ini nggak loncat-loncat. Kalau kita mengerti bahwa kemunafikan yang dimaksud adalah munafik dengan arti saya tahu kebenaran tapi saya tidak menginjil. Itu konteksnya. Kalau sudah mengerti itu akan melihat bahwa semua ayat ini sangat berhubungan dan nyambung. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ingat di seri yang lalu tentang penginjilan, tentang kabar baik, kita sudah masakan. Nah, kok kita sudah masakan, kita harus bagikan. Makanya di sini dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini mungkin masih ada sambungan munafik ya. Tapi saya mau bilang tentang penginjilan. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisa ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Dan ini betul kejadian bahkan. Kalau saudara tahu cerita tentang Pentakosta, itu betul-betul apa yang sebenarnya sebelum mereka sembunyi-sembunyi, bahkan seperti apa yang mereka diajarkan oleh Yesus, akhirnya diutarakan dari atap. Itu maksudnya. Itu kamu harus lakukan. Kalau kita sudah mengenal, mengetahui kebenaran, mengalami berjalan bersama Tuhan, tapi kita tidak saksikan, itu munafik, dan kita harus berjaga-jaga agar tidak seperti itu. Makanya nyambung dengan ayat berikutnya. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena seringkali banyak dari kita mungkin takut menginjil karena takut dapat aniaya. Oh, kita kan menginjil emang menginjil, tapi kita kan harus tetap berdamai dengan sesama. Oh, saya khawatir kalau saya menginjil nanti saya dimusuhin. Atau bahkan kalau di lingkungan tertentu, takutnya kalau saya bagikan kebenaran tentang Yesus, saya bakal dirajam batu. Atau bakal dibunuh, atau bakal apapun lah, dipecat, atau apapun lah alasannya. Tapi saya takut dianiaya. Kalau memang saudara belum mengalami kebenaran itu, ya memang jangan, karena saudara akan jadi saksi palsu. Tapi kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, mengalami kebenaran, saudara harus bagikan. Saksi, karena saudara adalah saksi, sudah mengalami, harus saksikan, oh iya, hari Sabat itu benar, bahagia saya, dan seterusnya. Oh iya, Yesus itu betul-betul benar, memberikan kasih, memberikan ketenangan, peristirahatan untuk saya. Saksikan. Kalau memang sudah dialami ya, kalau belum jangan. Tapi kalau sudah, saudara harus saksikan. Jangan takut dianiaya, bahkan dibilang jangan takut. Jangan takut terhadap mereka yang datang membunuh tubuh dan kemudian tidak buat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Menginjil saudara kalau sudah mengalaminya, bersaksi. Karena kalau saudara bersaksi terus dianiaya, ya nggak apa-apa. Sebuk-buknya saudara mati, nanti akan bangkit lagi. Tapi kalau saudara tidak bersaksi, ketika sudah mengalaminya, hati-hati. Takutlah akan dia yang setelah saudara mati bisa melemparkan saudara ke dalam neraka. Makanya di sini Tuhan Yesus menguatkan kita dengan kata-kata lanjutannya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut bersaksi, saudara. Jangan takut menginjil. Jangan takut menyaksikan apa yang sudah saudara alami bersama Yesus. Aku berkata kepadamu, ayat 8, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau saudara sudah menyaksikan dan saudara mengakui Yesus di hadapan orang-orang, saudara akan diakui di depan malaikat-malaikat oleh Yesus. Luar biasa.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau saudara memang belum mengalami Yesus, memang jangan bersaksi, itu jadi saksi palsu. Tuhan juga nggak minta kita untuk bersaksi gitu. Tapi kalau sudah mengalaminya, jangan saudara sangkal itu. Kalau saudara menyangkal itu dengan tidak bersaksi, saudara munafik. Dengan saudara menyangkal kehidupan saudara bersama Yesus di hari-hari yang lalu, dikatakan di sini apa? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa ini maksudnya? Kalau saudara sudah mengalami Roh Kudus, mengalami Kristus, saudara mendapatkan dorongan Roh Kudus untuk bersaksi, tapi saudara tahan-tahan. Itulah maksudnya menghujat Roh Kudus. Jangan. Kalau memang kita belum mengalami, Roh Kudus juga gak bakal dorong kita buat ngomong bersaksi, karena memang belum kejadian. Tapi kalau kita sudah mengalami, saudara akan alami sendiri, sudah menyaksikan. Saya ada dorongan Roh Kudus, saya pengen menyaksikan. Sebenarnya ini loh yang benar. Jangan ditahan-tahan, itu namanya menyangkal Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Jangan takut ketika saudara itu menginjil ke sesama rekan kerja. Apabila itu memang kesaksian. Kan saudara mengatakan kesaksian, apa yang sudah saya alami. Saya tidak berkata bohong gitu kan. Nah ini bedanya ya, makanya mesti ngerti step yang lalu terkait menginjil ya. Kita bukan membagikan kebenaran yang belum kita alami, kita membagikan kebenaran yang sudah kita alami. Saya kan hanya bersaksi, memang saya alami dan ini kejadiannya. Jangan takut tiba-tiba ada yang melaporkan nggak senang dibawa ke depan direktur atau bos manajer yang lebih tinggi lah. Jangan takut, Roh Kudus yang akan memberikan kita kata-kata untuk kita utarakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajak kamu apa yang harus kamu katakan. Jangan, saudara-saudara tadi sudah dikatakan, jangan menghujat Roh Kudus. Jangan tiba-tiba saudara di depan tadi sudah berani menginjil ya. Tiba-tiba di depan pas dibawa ke atasan atau dilaporin mungkin ke polisi atau apa, tiba-tiba oh jadi diem, jadi ciut, jadi takut. Itu tadi menghujat Roh Kudus. Dibilang jangan khawatir, kata-kata itu akan diberikan oleh Roh Kudus kepadamu untuk berbicara kepada penguasa-penguasa tadi. Jangan takut sebab ada Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa belajar apa? Dari 12 ayat ini. Ketika berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang pertama, yang harus kita berjaga-jaga khususnya di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Sebab dibilang menjelang akhir zaman kabaran ini akan dikabarkan ke seluruh dunia. Ini berarti kan saatnya bersaksi yang betul-betul luar biasa kan. Udah akhir zaman. Jangan jadi munafik, sudah mengetahui kebenaran tapi menghalang-halangi kebenaran itu. Jangan munafik. Apa yang sudah saudara dengar dalam peperangan, saudara utarakan. Dari atap rumah bahkan ya, tapi itu kiasan. Jangan sangkal Tuhan. Jangan takut kepada orang-orang yang mungkin akan menganiaya saudara, tapi takutlah akan Dia. Ingat burung pipit, renungkan alam, lihat kasih Tuhan kepada ciptaannya. Saudara pasti akan merasa aman dan Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk menemani kita, memberi kita hikmat untuk menjawab ketika kita dipertanyakan. Sekali lagi, kalau mengakui Tuhan di hadapan manusia, Tuhan akan mengakui kita di depan malaikat-malaikatnya, sesuatu yang luar biasa. Itulah renungan kita untuk sore hari ini. Berjaga-jaga yang pertama, yaitu berjaga-jagalah, waspadalah dari kemunafikan. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berjaga-jaga dan Engkau mengatakan kepada kami agar kami tidak munafik, agar kami menjadi saksi-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengakui Engkau di depan orang-orang sehingga Engkau akan mengakui kami di depan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa pada saat kedatangan-Mu yang kedua. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah Roh Kudus-Mu selalu untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di APL Online Tamarin berikutnya. Tuhan memberkati.